Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Ibu Bapak Guru hebat. Saya Imam Mansur CGP Angkatan 9 dari SMP 1 Atap Negeri 2 Bulanulambuno Kabupaten Parigi Motong. Pada ruang kolaborasi modul 2.3 kami akan mempraktekkan coaching supervisi akademik di dalam coaching dengan menggunakan alur tirta. Ada beberapa tahapan yang harus dilalui. Yang pertama adalah tirta tujuan. Tujuan umum yang akan dicapai terjadi pada tahap awal, di mana kedua pihak antara coach dan coachee menyepakati tujuan pembicaraan yang akan berlangsung. Idealnya, tujuan berasal dari coachee. Tahapan yang kedua adalah tirta identifikasi. Dalam tirta identifikasi, coach melakukan penggalian dan pemetaan situasi yang sedang dibicarakan dan menghubungkan dengan fakta-fakta yang telah terjadi pada sesi. Tahapan yang ketiga adalah tirta rencana aksi. Di dalam tirta rencana aksi ini, coach dan coachee mengembangkan ide atau alternatif solusi untuk pengembangan rencana yang akan dibuat. Dan tahapan yang terakhir adalah tahapan tirta tanggung jawab. Dalam tahapan tirta tanggung jawab, coach dan coachee membuat komitmen atas hasil yang dicapai dan untuk langkah selanjutnya dalam perencanaan yang akan dilakukan. Di mute. Ya. Selamat sore Pak. Bagaimana kabarnya Pak? Selamat sore Bu, kabar saya alhamdulillah baik, sehat, seperti yang Ibu lihat pada sore hari ini. Ngomong-ngomong, Ibu punya waktu dikit aja untuk saya enggak sih? Ada. Jadi Bapak ingin berdiskusi, Bapak ingin berdiskusi hari ini Pak ya. Ada yang bisa saya bantu Pak? Ini Bu, saya kan mau membuat pembelajaran yang interaktif di dalam kelas, gitu kan. Ya. Rencana saya mau pertemuan besok itu saya mau membuat pembelajaran yang berdiferensiasi, begitu Bu. Kira-kira Ibu punya waktu nggak untuk ngomong-ngomong sebentar saja? Ada Pak, ada waktu. Okay. Wah, bagus sekali kayaknya. Jadi topik pembicaraan kita hari ini tentang apa ya Pak ya? Nah begini Bu, saya punya rencana itu supaya pembelajaran itu lebih bagus, interaktif. Saya akan mengadakan pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas Bu, terutama untuk yang kelas 8 ini gitu. Wah, luar biasa Pak, bagus sekali topiknya kita bicarakan hari ini. Jadi apa yang ingin Bapak eksplorasi tentang pendidikan pembelajaran berdiferensiasi ini Pak? Begini Bu, sebenarnya sih yang kemarin-kemarin itu saya pikir sudah bagus gitu. Cuman kalau saya pikir lagi, kalau saya terapkan pembelajaran diferensiasi ini, tujuan pembelajaran itu
akan lebih mudah dipahami oleh anak-anak itu sendiri gitu. Karena saya kemarin itu sudah membuat beberapa pemetaan kebutuhan murid ya, termasuk mulai dari gaya belajar, minat belajar. Nah, dan ini saya akan mau terapkan di pembelajaran berikutnya, Bu. Wah, menarik sekali, Pak. Terima kasih ya Bapak sudah mau berbagi tentang implementasi yang sudah Bapak lakukan, luar biasa. Jadi kalau boleh tahu Pak, apa yang sudah Bapak sudah implementasikan terkait pembelajaran bereferensiasi ini? Saya merencanakan dalam pembelajaran berdiferensiasi pada pertemuan nanti ini akan berfokus pada diferensiasi konten, Bu. Maksud saya dari penelusuran minat belajar murid dengan gaya belajar murid, kemudian saya kondisikan dengan keadaan sekolah kita, saya mau mengambil diferensiasi konten supaya anak-anak lebih bisa memahami materi yang saya berikan berdasarkan minat dan sesuai keinginan belajarnya dia, Bu. Gitu. Oh, jadi Bapak ingin melaksanakan pembelajaran referensi konten dari kesiapan belajar yang sudah Bapak identifikasi, kemudian minat belajarnya sudah Bapak identifikasi, kemudian Bapak akan mencoba mengeksplorasi lagi tentang pembelajaran yang menggunakan referensi konten begitu. Kira-kira Bapak ada lagi yang mau ditambahkan untuk mengeksplorasi yang akan Bapak lakukan selain konten misalnya? Yang jelas dari apa yang sudah saya eksplorasi di awal tadi tentang kesiapan dan minat belajar murid, saya punya punya indikator keberhasilannya nanti supaya anak-anak itu di akhir pembelajaran lebih bisa memahami materi yang diajarkan pada hari itu. Karena saya pikir kalau seandainya materi itu sesuai dengan keinginannya dia, cara menyampaikannya, kemudian materi itu sesuai dengan minatnya dia, gayanya dia, akan lebih mudah mencapai keberhasilan dari tujuan akhir pembelajaran itu, Bu. Itu. Iya, jadi menurut Bapak kalau sudah diterapkan seperti itu, Bapak harapkan nanti akan bisa meningkatkan minat belajar siswa di kelas, Pak. Adakah mungkin langkah-langkah berikutnya yang ingin Bapak lakukan lagi? Kalau langkah berikutnya yang akan saya lakukan adalah melaksanakan pembelajaran itu. Makanya saya berkoordinasi dengan Ibu, ya, yang saya anggap sebagai rekan sejawat yang bisa mendukung saya, kemudian bisa memberikan masukan bagaimana nanti pelaksanaan ke depannya pembelajaran besok itu supaya lebih bagus. Dan tidak lupa juga, Bu, saya sudah membuat perangkat pembelajaran yang akan saya pakai untuk pembelajaran besok. Itu yang jelas itu sudah saya buat gitu, Bu. Luar biasa sekali, Pak. Jadi Bapak sudah membuat RPP-nya untuk tindak lanjutnya nanti, Pak ya. Mungkin ada lagi pilihan-pilihan lain yang akan Bapak lakukan lagi, Pak, untuk pembelajaran bereferensiasi ini? Dari beberapa pilihan, dari diferensiasi konten dan proses serta diferensiasi produk, ada sepertinya nanti sedikit mengarah ke diferensiasi proses, Bu. Jadi selain diferensiasi konten yang
saya tekankan pada pembelajaran ini, nanti akan saya masukkan sedikit mengarah ke diferensiasi proses ketika saya melihat bagaimana nanti proses pembelajaran itu berlangsung dengan cara mengelompokkan peserta didik sesuai dengan minat dan gaya belajarnya. Itu, Bu. Berarti Bapak tambah lagi ya, minat dan gaya belajar, Pak ya. Berarti dari awalnya Bapak bilang dari kesiapan belajar, kemudian minat belajar, kemudian Bapak akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan konten, kemudian Bapak tambah lagi akan melaksanakannya dengan diferensiasi konten, berdiferensiasi konten, kemudian ditambah dengan gaya belajar siswa. Apa ada lagi yang mau Bapak tambahkan lagi dalam kegiatan pembelajaran berdiferensiasi ini, Pak? Saya kira untuk tahap kali ini mengingat waktu cuma hanya satu kali pertemuan 2 jam pelajaran, saya kira diferensiasi konten yang sebagai fokus dan akan masuk pada diferensiasi proses, saya kira saya pikir sudah cukup untuk pelaksanaan pembelajaran itu. Kemudian untuk diferensiasi yang lain, saya akan mencoba pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Itu, Bu. Oke, luar biasa Bapak. Apresiasi sekali langkah-langkah yang akan Bapak tentukan untuk pembelajaran berdiferensiasi berikutnya. Kira-kira Pak, apa yang Bapak lakukan agar kegiatan tersebut dapat berjalan dengan baik, Pak? Saya mencoba untuk berkonsultasi dengan kepala sekolah, komunikasi dengan kepala sekolah, komunikasi dengan teman-teman yang lain, termasuk yang sekarang saya berkomunikasi dengan Ibu sebagai yang sebagai rekan sejawat untuk bisa memberikan masukan, untuk bisa membantu bagaimana kelancaran dalam saya menjalankan pembelajaran diferensiasi nanti di kelas. Yang tentunya faktor-faktor yang paling utama sudah saya siapkan, Bu, gitu. Selain dari kesiapan dari mental saya, dukungan dari teman-teman dan kepala sekolah, yang jelas kesiapan yang lain yang lebih penting seperti tadi yang saya katakan di awal, pemetaan dari kebutuhan murid dan persiapan sebagai panduan dalam pembelajaran sudah saya siapkan itu, Bu. Tinggal dieksekusi gitu, Bu. Oke, jadi Bapak akan bekerja sama dengan saya sebagai rekan sejawat Bapak, kemudian berkoordinasi dengan kepala sekolah, Pak ya. Luar biasa sekali, Pak. Pertanyaan berikutnya ini, kira-kira Bapak kapan akan melaksanakan kegiatan ini ya? Insya Allah minggu depan, Bu. Minggu depan pas pelajaran saya kan minggu depan itu di kelas 8 ada 2 jam pelajaran, 1 kali pertemuan. Ada pada jam setelah istirahat itu ada 2 jam pelajaran IPS. Itu yang akan saya gunakan untuk pembelajaran diferensiasi ini. Makanya jauh-jauh hari sebelum saya eksekusi, saya mencoba untuk mencari sumber-sumber dukungan dari rekan-rekan sejawat, bagaimana proses nantinya bisa berjalan dengan baik, gitu, Bu. Nah, semoga ya apa yang Bapak rencanakan dapat berjalan semestinya, Pak ya. Kita review kembali ya, kita review sebentar dari topik diskusi kita hari ini, Pak ya. Menurut Bapak, apa yang Bapak dapatkan dari diskusi ini, Pak? Yang saya dapatkan dari diskusi ini adalah
motivasi yang pertama Bu ya, artinya motivasi untuk saya bisa menjalankan pembelajaran itu saya pikir tidak cukup dari dalam diri saya. Motivasi dari teman-teman sejawat itu sangat saya butuhkan untuk menjadi semangat saya dalam menjalankan pembelajaran itu. Di samping itu juga dengan diskusi ini saya akan lebih clear lagi, lebih fokus lagi terhadap pembelajaran berdiferensiasi karena masukan-masukan yang diberikan oleh Ibu sebagai rekan sejawat gitu. Jadi saya sudah nggak ragu-ragu lagi. Jadi saya 99% siap tempur dan siap eksekusi. Saya menyiapkan pendukung-pendukung utama lainnya yang berasal dari dalam diri saya. Itu Bu. Wah, keren sekali Pak. Selamat ya. Sudah memiliki gambar yang jelas untuk pembelajaran diferensiasi ini. Terima kasih banyak Pak. Iya Bu, makasih. Iya. Assalamualaikum. Selamat sore Bu Sarmiasi. Selamat sore Pak. Kayaknya kayak tergesa-gesa begitu ke sini. Ada yang bisa saya bantu Bu? Saya ini Pak agak galau sih, galau, bingung, pusing. Saya bingung dengan anak-anak sekarang Pak ya. Saya kan kemarin itu sudah melakukan kegiatan pembuatan keyakinan kelas di kelas Pak. Saya itu di sekolah kan mengajar 9 jam Pak. 9 jam, 9 kelas gitu. Iya Bu. Dari pembuat keyakinan kelas ini, saya baru membuat 3 kelas. Saya tidak bisa ambil terlalu banyak kegiatannya di keyakinan kelas karena saya bukan wali kelas dari kelas mereka. Tapi kelas-kelas yang saya ajar selalu minta, Bu, kapan kita bikin keyakinan kelas? Ibu bikin di kelas sebelah, kok di kelas saya tidak bikin. Saya sebenarnya takut Pak, karena itu di luar ranah saya. Kalau saya berkeyakinan kelas di setiap mata pelajaran, misalnya mata pelajaran saya kan di kelas itu hanya 3 jam dalam 1 minggu. Takutnya tidak terlalu efektif lah. Pasti sangat kelas begitu Pak. Jadi saya kalau begitu rencana Ibu mau bertemu dengan saya ini bisa diceritakan karena tadi kan saya dengar Ibu sudah cerita kelas-kelas lain menginginkan Ibu membuatkan keyakinan kelas. Penyampaian Bu Sarmiasi tadi bahwa anak-anak meminta Ibu untuk membuatkan keyakinan kelas. Sementara Ibu sendiri bukan wali kelas. Kemudian di samping itu juga Ibu kan mengampu jam pelajaran sangat banyak ceritanya Ibu tadi. Jadi waktu yang luar biasa yang Ibu dapatkan untuk mengampu sebagai guru di situ gitu. Tapi kalau seandainya mampu Bu, ya tidak masalah. Cuman sekarang saya mau tahu rencananya Ibu untuk bertemu dengan saya sebagai rekan sejawat. Pada kali ini arahnya kita bisa berdiskusi kemana gitu. Saya begini Pak, saya ingin mendapatkan ide-ide segar masalah permasalahan ini tentang keyakinan kelas. Karena banyak juga biar kelas yang tidak saya ajar, mereka bertanya kapan ke kelas saya dan bisa membuatkan keyakinan kelas. Seperti itu Pak. Jadi saya bingung kalau saya gunakan waktunya untuk bikin keyakinan kelas, waktunya saya baru nanti kan
pencapaiannya kurikulum jadi bisa terhambat Pak karena kurangnya. Berarti Ibu ini luar biasa di matanya siswa ya. Selain guru mapel, di setiap kelas juga menginginkan Ibu untuk membuatkan keyakinan kelas. Nah, karena dianggap Ibu lah yang mampu untuk menghandle hal itu. Baik Bu, kalau begitu, kira-kira menurut Ibu seberapa penting itu keyakinan, tujuan dari pembuatan keyakinan kelas itu? Menurut saya Pak, pembuatan keyakinan kelas itu sangat penting. Sekarang kan anak-anak saya lihat Pak, itu masjid Pak, yang musola yang ada di sekolah itu, kalau jam sholat siang itu sepi Pak, paling hanya berapa orang yang sholat. Jadi kelas 3 kelas yang saya bikinkan keyakinan kelas, dan di salah satunya itu memuat bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mereka sudah mempunyai komitmen untuk sholat Pak, berpakaian rapi. Jadi ada perubahan-perubahan yang luar biasa memang dari kesepakatan atau keyakinan kelas yang kita sudah sepakati bersama seperti itu. Oh begitu. Selanjutnya, kalau keyakinan kelas nanti sudah artinya Ibu sudah bersedia untuk membentuk dan punya rencana-rencana dalam pembicaraan kita nanti ini, ada rencana-rencana ke depannya. Ukuran keberhasilan dari pembicaraan kita pada pertemuan kali ini kira-kira arahnya bisa diceritakan Bu, ukuran keberhasilannya. Ukuran keberhasilannya nanti saya berharap dapat ide segar dari kita diskusi hari ini, dapat ide segar, kemudian saya bisa mengatasi permasalahan-permasalahan seperti pembuatan keyakinan kelas di masing-masing kelas Pak. Oh gitu, luar biasa Ibu Sarmiasih ini. Guru apa Bu? Guru mapel matematika Bu ya? Iya, guru mapel matematika Pak. Luar biasa. Ibu mapel matematika akan bertindak sebagai guru BP di sekolah, ini luar biasa. Baik Bu, tadi Ibu sampaikan bahwa ada keraguan dalam diri Ibu tentang pembuatan keyakinan kelas di setiap sekolah, padahal bukan wali kelas kan? Iya. Gitu. Nah, kalau menurut Ibu, kesempatan apa yang Ibu miliki sekarang untuk membuat keyakinan kelas itu? Kesempatan sebesar apa kesempatan Ibu punya itu? Kalau untuk saat ini mungkin agak susah Pak ya, karena kita sudah dekat semester. Mungkin nanti pas semester 2 ini, di awal-awal semester 2 ini, saya akan membantu. Atau saya meminta sama wali kelasnya, silakan buat keyakinan kelas, karena anak bapak ibu itu menginginkan suatu keyakinan kelas yang disepakati bersama. Oh gitu. Ibu merasa punya kekuatan atau semacam dukungan untuk mencapai tujuan itu? Kalau kekuatan, dukungan paling ya anak-anak Pak ya, karena mereka menginginkan sesuatu. Kalau terus meminta kan kita nggak enak Pak ya, sebagai orang tua di sekolah meminta terus anaknya kita nggak enak kalau nggak kasih. Tapi masalahnya kembali lagi Pak, saya jadi dilema lantaran itu adalah hak dari wali kelas. Nah, saya akan mencoba koordinasi, sudah ada sih berapa wali kelas ajak koordinasi tentang pembuatan keyakinan kelas, tapi dari berapa orang itu acuh tak acuh gitu Pak, mereka nggak terlalu pusing karena dibilang menurut mereka tata tertib di sekolah itu sudah ada, sudah jelas poin-poinnya, jadi saya bingung Pak gitu. Berarti itu juga yang menjadi hambatan untuk Ibu dapat meraih tujuan Bu ya. Iya. Jadi kekurang apanya ya?
kekurangtahuan mereka tentang perbedaan antara peraturan sekolah dengan keyakinan itu. Menurut Ibu, kira-kira dalam hal ini bisa dicari solusinya nggak kira-kira itu? Kayaknya bisa Pak ya, kalau saya pikir-pikir baru dari cerita dengan Bapak ini, saya berpikir oh kayaknya ada solusi deh. Nanti kalau pas ada kegiatan atau pas kita di forum komunitas itu, saya akan sampaikan hasilnya perbedaan dari siswa-siswa yang sudah dibuatkan keyakinan kelas dengan tidak. Di situ nanti akan saya mencoba mendata Pak. Seperti misalnya yang kurang melanggar tata tertib sekolah itu adalah bagian siswa-siswa yang di kelasnya itu sudah ada keyakinan kelas. Kayaknya kita membuatkan draft data seperti itu Pak untuk menyatakan seperti ini hasilnya supaya mereka lebih percaya dan mau melakukan hal yang serupa Pak. Oh ya, luar biasa Ibu ya. Selanjutnya Bu. Dalam melakukan dalam melakukan eksekusi dari rencana Ibu yang kita bicarakan saat ini ke depannya gitu. Apa rencana Ibu selanjutnya untuk mencapai tujuan dalam hal keyakinan kelas ini? Saya akan berkoordinasi dengan wali-wali kelas, kayak kelas-kelas yang sudah saya bikinkan keyakinan kelas. Mereka pasti tahu kan perbedaannya seperti itu. Iya. Jadi kalau beliau-beliau yang berbicara kan yang belum percaya atau tidak terlalu keyakinan kelas itu berarti kan nanti lebih paham Pak ya. Baru nanti kita akan memberikan suatu pemahaman atau apa istilahnya itu Pak ya. Kalau tentang budaya positif, keyakinan kelas itu sangat penting Pak, karena keyakinan kelas itu kan harus diyakini Pak ya, diyakini, dipercaya dan dijalankan. Beda tata tertib. Ya, nah sekarang kira-kira kapan Ibu mau laksanakan, mau eksekusi itu rencana Ibu? Nah, tentang rencana ini Pak, nanti kan kita tanggal 28 ini ujian Pak ya. Jadi selesai ujian kan ada hari jeda begitu Pak ya, santai sambil pemeriksaan hasil ulangan siswa. Mungkin minggu depan Pak boleh saya sudah eksekusi itu. Oh, minggu depan. Ada strategi khusus untuk Ibu Sarmiasi ketika melaksanakan kegiatan itu, ketika ada gangguan untuk mengantisipasinya kira-kira? Saya akan meminta bantuan sama sarana prasarana Pak ya dalam kegiatan ini. Kemudian saya akan minta juga kan kemarin kita sudah ada pemahaman itu, penyebaran pemahaman tentang keyakinan kelas, tapi hanya segelintir orang saja Pak, 3 orang. Nanti seandainya saya berhalangan untuk teman sejawat saya ini Pak, saya akan minta tolongkan, yaitu Ibu Merni, Ibu Eriska, begitu Pak. Oke, selanjutnya Bu, untuk mendukung pelaksanaan dalam pembuatan keyakinan kelas nanti, kira-kira komitmen apa yang Ibu terapkan dalam rencana nantinya itu, komitmennya Ibu, supaya nggak ragu-ragu lagi. Saya pasti akan lebih yakin Pak ya, karena hal ini sudah berefek bagus untuk siswa-siswa. Jadi akan segera mungkin saya akan lakukan dengan kerjasama nanti dengan siswa-siswa, apalagi menerima antusias siswa itu luar biasa Pak. Jadi dengan semangat dan percaya diri saya akan lakukan itu Pak. Saya yakin dengan diri saya Pak. Masalah yang akan Ibu hadapi pada rencana Ibu itu, kira-kira komitmen Ibu untuk melaksanakan kegiatan ini seperti apa? Komitmen saya untuk melaksanakan kegiatan ini
saya akan betul-betul lakukan, Pak. Kalau ada waktu saya akan lakukan. Seandai pun tidak bisa saya lakukan, maka perpanjangan tangan dari saya yaitu wali-wali kelas yang nantinya akan saya sampaikan penyebaran pemahaman tentang keyakinan kelas. Berarti ada Bu ya yang membantu Ibu dalam menjaga komitmen dalam melakukan kegiatan pembuatan apa namanya keyakinan kelas. Baik Bu, sudah ngomong kita panjang lebar, diselingi dengan ngemil. Bu, kalau ada ngemil di ngemil, mari Bu di sambil di mil itu yang ada di depan itu Bu ya. Sambil suasananya kelihatannya santai gitu. Jadi yang terakhir ini Bu, kira-kira Bu ya, awal sampai sekarang ini sampai di komitmen ini sudah membantu komitmennya itu dalam kegiatan. Apa yang Ibu dari yang Ibu petik dari pertemuan diskusi dengan saya? Yang bisa saya petik dari pertemuan ini, Pak, saya lebih termotivasi untuk melakukan. Dan saya dari diskusinya kita, walaupun hanya singkat ini, saya dapat ide-ide, langkah-langkah selanjutnya yang saya lakukan, yang seperti saya akan memberikan pemahaman kepada rekan sejawat dengan meminta bantuan dari rekan sejawat yang sudah melakukan hal yang serupa, Pak. Iya. Oke Ibu Sarmiasi, terima kasih ya. Sudah Ibu sangat luar biasa karena waktunya sudah menunjukkan agak siang sedikit ini, saya sudah ada jam di kelas lain. Saya mohon izin untuk ke kelas lain. Nanti kalau ada yang perlu kita diskusikan di lain kesempatan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sore, Pak.